Intel Gen 12 baru aja rilis menjelang akhir tahun 2021. Dan ternyata begitu masuk tahun 2022, Intel mengeluarkan pengumuman yang lumayan mengagetkan. Kabarnya mereka memaksa para pabrikan motherboard untuk menghilangkan salah satu fitur yang ada di prosesor Intel Gen 12. Fitur apa itu? Halo semua, Jun di mana? Intel Gen 12 Alder Lake masih fresh banget masuk ke toko. Bahkan mungkin baru segelintir dari kita yang udah merasakan Intel Gen 12. Biasanya kalau masih baru kayak gini, pabrikan itu pengennya promosi besar-besaran, terus mengaktifkan, nambahin fitur-fitur baru yang mungkin sebelumnya nggak ada atau belum diaktifkan. Tapi ternyata Intel melakukan hal yang berbeda. Mereka justru diberitakan lagi memaksa para pabrikan motherboard untuk membuat update BIOS yang fungsinya nanti adalah menonaktifkan salah satu fitur yang ada di semua CPU Gen 12. Fitur ini disebut dengan AVX 512. Fitur apaan itu? Apakah fiturnya memang jelek jadi harus dihilangkan? Atau malah sebaliknya, Intel pengen menurunkan performance dari semua CPU Gen 12-nya? Dan kira-kira apa ada pengaruhnya nanti buat kita sebagai pengguna? Kayaknya sih pengaruhnya nggak akan terlalu besar. Karena sebagian besar dari kita kemungkinan nggak punya Intel Gen 12. Jadi slow aja bre. Tapi saya malah justru jadi penasaran gara-gara muncul berita ini. Jadi pengen tahu apa sih AVX 512 itu? Advanced Vector Extensions 512. Ini adalah satu set instruction baru yang bisa meningkatkan performance CPU saat melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti scientific simulations, financial analytics, artificial intelligence atau deep learning, 3D modeling, audio, terus video dan image production, image dan audio video processing, kemudian kriptografi dan juga data processing. Nah, ceritanya komputer modern zaman sekarang ini tugasnya emang banyak banget. Tapi di antara sekian banyak tugasnya, akan ada banyak tugas yang identik, sama persis dan harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Zaman dulu, saat masih menggunakan skala processing yang lama, yang masih pakai 32 bit register, itu semua tugas hanya bisa dikerjakan satu persatu. Satu tugas di satu waktu. Kemudian Intel memperkenalkan SIMD, Single Instruction Multiple Data Vector Capabilities, di dalam Intel prosesor di akhir tahun 1990-an. Kemudian disusul dengan rilisnya teknologi Intel SSE, Streaming SIMD Extension, di mana dia sudah menggunakan 128 bit register. Artinya, tugas yang tadinya hanya bisa dikerjakan satu persatu di satu waktu, sekarang bisa meningkat 4 kali lipat. Hal ini dikembangkan lagi dengan munculnya Intel Advanced Vector Extension atau AVX yang punya dua versi, AVX dan AVX2. Dan sistem AVX yang baru ini menggunakan 256 bit register sehingga performance-nya hampir 2 kali lipat dibandingkan SSI. Dan terakhir, yang muncul adalah AVX 512 yang udah bisa ditebak menggunakan 512 bit register yang berarti 2 kali lipat lebih kencang daripada AVX2. Selain jalur datanya yang dibuat lebih lebar, ternyata AVX 512 ini juga dibuat untuk lebih kompatibel dengan software-software zaman sekarang. Karena software modern, cara kerjanya berbeda dengan software zaman dulu. Jadi AVX 512 ini adalah satu lompatan yang lumayan besar. Tapi seperti halnya hardware yang lain, tidak semua fiturnya kompatibel dengan semua software. Contohnya adalah, walaupun kamu pakai prosesor 16 core, tapi kalau softwarenya hanya bisa memanfaatkan 4, maka sisanya nggak akan kepake. Percuma ada di situ. Nah, AVX 512 ini sebenarnya untuk siapa sih? Apakah buat kita gamer nggak ada gunanya? Walaupun Intel mengklaim bahwa AVX 512 ini bisa meningkatkan performance dengan lumayan signifikan, tapi memang tidak untuk semua keperluan. Menurut mereka, dia bisa meningkatkan high performance computing hingga 1,63 kali lipat, artificial intelligence dan deep learning hingga 2,2 kali lipat, cryptographic hashing performance meningkat up to 3,1 kali lipat, dan data protection bisa meningkat hingga 2 kali lipat. Dan untuk bisa memanfaatkan AVX 512 ini, bukan sembarang prosesor bisa kamu pakai. Waktu itu, yang bisa menjalankan fitur ini hanya prosesor Xeon. Untuk consumer PC, mohon maaf kata Intel, fitur ini belum ada. Tapi ini hanya sampai Alder Lake release. Di prosesor generasi ke-12 ini, Intel memasukkan fitur AVX 512
di prosesor untuk konsumen. Tapi tadi dibilang bahwa AVX 512 ini hanya bisa terasa kalau digunakan untuk pekerjaan yang profesional kayak tadi deep learning, terus apalagi kriptografik dan segala macam. Untuk penggunaan rumahan, gaming atau multimedia nggak disebut sama sekali. Dan di sini memang ada keanehan. Kenapa kok Intel memasukkan fitur yang sebenarnya nggak bakal dipakai, kemungkinan besar nggak bakal dipakai oleh kebanyakan orang. Tapi justru hal itu membuat Intel Gen 12 ini menjadi lini prosesor yang lumayan menarik. Karena untuk orang-orang yang memang butuh processing power yang kenceng, mereka opsinya tadinya hanya beli Xeon yang mahal. Tapi sekarang mereka bisa ambil aja Intel Gen 12 yang lebih murah. Cuma ternyata hal ini nggak bisa dilakukan lagi karena Intel sudah membuat instruksi agar di BIOS update nantinya AVX 512 ini ditiadakan untuk semua Intel Gen 12 prosesor. Jadi kemungkinan kalau kamu beli motherboard nanti yang baru setelah adanya instruksi ini, berarti by default motherboard yang akan kamu terima nanti udah nggak punya fitur AVX 512. Tapi kalau kamu udah termasuk orang-orang yang beli motherboard ini sebelum ada berita ini, kemungkinan kamu masih bisa menggunakan fitur AVX 512 selama kamu tidak melakukan update BIOS. Kalau gitu, apakah lebih baik nggak usah diupdate? Nggak bisa juga, karena teknologi Gen 12 ini adalah teknologi yang masih baru. Prosesornya punya teknologi baru, RAM-nya menggunakan DDR5 yang juga masih baru. Artinya, kalau kamu beli motherboard revisi pertama, kemungkinan kamu akan wajib melakukan update di saat nantinya muncul prosesor jenis baru dan juga RAM jenis yang baru. Emang sebegitu ngaruhnya ya AVX 512 ini terhadap performance? Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Igor's Lab, hasilnya menunjukkan bahwa prosesor Alder Lake Gen 12 ini bisa bekerja dengan lebih efisien saat menggunakan AVX 512 dibandingkan dengan AVX 2. Dengan catatan yang digunakan hanya P-core-nya aja atau performance core. Buat yang belum tahu, Intel Gen 12 ini punya dua jenis core. Yang pertama adalah P-core, performance core, dan yang kedua adalah efficiency core. Ini artinya kalau dia butuh pekerjaan ringan atau lagi idle, maka yang aktif hanya yang efisien doang. Kerjanya nggak terlalu kenceng, tapi konsumsi dayanya kecil banget. Tapi begitu butuh kerja yang berat, maka P-core-nya bakal masuk. Dan di situ akan memboost performance jadi luar biasa kencang. Dan untuk bisa memanfaatkan AVX 512 ini, maka E-core-nya harus dinonaktifkan. Dan inilah yang bikin gak jelas. Intel bikin prosesor dengan fitur yang baru, tapi ternyata dua fitur baru ini saling kontradiksi. Yang satunya bilang untuk efisiensi, tapi yang satunya hanya bisa digunakan kalau efisiensinya ini dihilangkan. Dan walaupun masih belum jelas kenapa Intel melakukan instruksi ini untuk menghilangkan AVX 512 ini, tapi kemungkinan besar salah satunya adalah karena kontradiksi fitur ini tadi. Dia bikin fitur E-core tapi harus bertabrakan dengan AVX 512 yang nggak bisa kerja bareng dengan E-core. Atau bisa juga karena alasan marketing. Sebelumnya yang bisa memanfaatkan AVX 512 hanya Intel Xeon. Artinya kalau kamu adalah pengguna profesional yang memang butuh high performance, maka pilihan kamu hanya beli Xeon. Dengan adanya fitur ini di Core i series, maka orang-orang yang budgetnya mungkin nggak sampai untuk beli Xeon bisa beli ke yang agak murah. Nah, dengan dihilangkannya fitur ini, maka mau nggak mau, semua orang yang butuh dipaksa harus beli Xeon. Tapi tenang aja, yang pasti dari semua penjelasan tadi tidak disebutkan bahwa gaming terpengaruh oleh AVX 512. Jadi kalau kamu akan menggunakan Intel Gen 12 ini nanti untuk gaming, tenang aja. Penghilangan fitur ini tidak akan berpengaruh terhadap gaming performance. Kita ketemu lagi di video yang lain.